sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan kita, di mana kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah pekan keluarga di hari yang pertama di rumah kita masing-masing. Kiranya apa yang kita perbuat pada saat ini akan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk memulaikan ibadah ini, dijemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus, sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita sekalian. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama, Ku berbahagia. Ibadah saat ini hanyalah berlangsung dalam pengakuan bahwa hanya Dialah Tuhan sumber pertolongan kita, yang mengaruniakan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1, 2, dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami terhimpun untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah pekan keluarga yang kami laksanakan di tempat ini. Di dalamnya kami akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Namun Bapa di surga, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya Engkau akan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan akan mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu peristiwa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Kisah seorang janda di Sarfat adalah contoh keluarga yang sederhana, keluarga miskin dengan satu orang anak, namun memiliki nilai yang luar biasa tinggi, yaitu keberaniannya untuk berbagi meskipun hidup di dalam keterbatasan. Dalam Alkitab dikisahkan bahwa janda miskin tersebut bertemu dengan Nabi Elia. Elia meminta minum dan makan padanya. Janda tersebut tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup dimakan sekali bagi dia dan anaknya. Pergumulan janda di Sarfat sangat berat akibat kemarau panjang yang dialami. Persediaan makanan sangat menipis. Ia dan anaknya tidak tahu apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Menurutnya, ia dan anaknya akan mati karena persediaan makanan sudah habis. Dalam pergumulan yang sedemikian berat, tiba-tiba ada yang meminta makan kepadanya. Tentu, wajar jika janda itu keberatan untuk berbagi makanannya. Tetapi Elia berusaha meyakinkan bahwa beras dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis selama musim kemarau. Ini memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh dari janda itu untuk mau berbagi atau tidak. Singkat cerita,
Janda tersebut akhirnya bersedia membagikan sebagian roti yang dimakannya untuk Nabi Elia. Ternyata benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis walaupun diambil setiap hari sampai datangnya musim penghujan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang kita bisa petik dari kisah tersebut adalah: pertama, kisah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan itu baik kepada setiap keluarga. Tuhan sangat memperhatikan keluarga miskin dan mengangkat harga dirinya dengan cara memakai keluarga itu untuk memberi makan Nabi Elia. Hal ini mengingatkan kita bahwa pada umumnya orang memandang dan memperlakukan seorang janda sebagai keluarga yang lemah, tidak mampu, tidak punya andil, daripada mengangkat harga dirinya sebagai subjek yang sama pentingnya dengan keluarga-keluarga yang lain yang secara ekonomi lebih mapan. Janda di Sarfat telah menemukan harga dirinya ketika ia mampu dipakai Tuhan. Menemukan harga diri sering terjadi bukan pada saat aman, pada saat nyaman, dan pada saat makmur, tetapi justru pada situasi yang sulit. Yang kedua, melalui janda di Sarfat, kita boleh belajar berani berbagi meskipun hidup di dalam keterbatasan. Kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang ada di angan-angan kita. Dalam kesukaran dan kesesakan karena kemarau panjang yang dialami oleh janda miskin di Sarfat, ada satu kunci yang membuat ia mau berbagi, yaitu kepercayaannya. Percaya terhadap apa yang dikatakan Elia. Para keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu diwaspadai bahwa masa-masa kekurangan sering membawa orang pada sikap egois dan serakah, sehingga orang akan kehilangan harga dirinya. Kehilangan harga diri membuat sulit untuk berbagi dengan sesamanya. Akan tetapi bukan hanya orang yang dalam kekurangan. Orang kaya yang kehilangan harga dirinya juga sulit untuk bermurah hati. Melalui pekan keluarga ini, marilah kita bangun keluarga-keluarga yang mandiri, kuat dan berani berbagi. Kita berbagi dengan apa yang kita punya: uang, tenaga, pikiran, kepandaian, kasih sayang, penghiburan, sukacita, dan sebagainya. Kita harus berani berbuat sesuatu dari apa yang ada pada kita, sekalipun itu sangat minim untuk kebutuhan hidup diri sendiri. Hidup harus ditata dengan dasar kesadaran akan apa yang ada pada setiap keluarga, guna turut berperan membangun kehidupan bersama. Selama kita melaksanakan pekan keluarga, mari kita terus belajar melalui renungan-renungan firman Tuhan dan kebersamaan kita di dalam persekutuan, agar benar-benar kita dapat terus dibentuk untuk menjadi keluarga yang peduli dan mampu untuk berbagi bagi sesama kita, walaupun dalam keadaan sulit dan dalam keadaan kita yang berkekurangan. Mengingat begitu pentingnya kehidupan suatu keluarga, maka marilah kita rayakan hidup berkeluarga ini tidak hanya sampai di sini, tetapi terus-menerus pada setiap saat. Tuhan menyertai setiap upaya baik yang kita lakukan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mintakan syukur kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan ketulusan hati. Sebab Tuhan akan memberkati setiap pemberian yang diberikan dengan ketulusan hati dan didasari atas sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan melalui NKB nomor 199 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
sudahkah yang terbaik kuberikan? Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tak henti-hentinya menyampaikan ungkapan syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan dan kami nikmati setiap hari dan setiap saat. Pada kesempatan ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pekan keluarga pada hari yang pertama yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Di dalamnya kami telah dilayani oleh kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan, bahkan menjadi sumber kehidupan kami. Kami yakin dan percaya firman yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, yang terus berusaha berjuang untuk memutus mata rantai penularan virus corona, yang terus-menerus meningkat dan menyebar ke daerah-daerah, bahkan telah sampai ke daerah kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa selain membawa semua perkara ini dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan semua persoalan ini, dan hanya Tuhan yang dapat membebaskan kami dari ketakutan ini. Oleh karena itu Bapa, kurniakan kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami, petugas kesehatan dan relawan-relawan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang berat ini untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang telah terdampak dan mengambil kebijakan yang tepat sehingga kami semua, seluruh bangsa ini dapat dipulihkan dari keterpurukan baik secara ekonomi, kesehatan, dan seluruh
sendi kehidupan kami pada hari-hari terakhir ini. Allah Bapa yang di surga, kami berdoa untuk semua upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona yang sedang mewabah. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua kalian, sehingga upaya-upaya yang dilakukan baik oleh para pengambil kebijakan, petugas keamanan, dan satuan tugas lainnya akan mampu memberikan rasa aman, bahkan mampu memberikan pencegahan yang optimal, sehingga apa yang menjadi pergumulan dan keresahan kami di dalam nama Tuhan Yesus akan terangkat dan berlalu dari kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, demikian kami yang telah hadir di dalam persekutuan ibadah pekan keluarga saat ini. Di tempat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga atau rumah tangga kami, kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kehidupan dalam tugas dan pekerjaan. Kami pertaruhkan keberadaan kami ini hanya dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Engkau berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini. Kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kami lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur atas berkat Tuhan yang kami peroleh dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati persembahan ini Bapa, hingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelayanan di jemaat-Mu di sini, bahkan pelayanan dimanapun di muka bumi ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada saat ini. Kami berharap kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Memohon pengampunan atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menutup persekutuan kita saat ini, diajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan menyanyikan NKB nomor 201 ayat 1, NKB 201 ayat 1, di hidupku. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.